Halo, kembali lagi di Ada Cerita bersama gue Dikra Marfi dan di samping gue pastinya udah pada tahu kan? Belum. Udah, boleh silakan mengenalkan diri. Oke, nama gue Arif Firmansyah. Gue sebagai owner dari salah satu camp Muay Thai di Depok, Vertical Muay Thai, dan juga sebagai promotor di event Muay Thai Fight terbesar di Indonesia. Jangan dulu dijelasin, itu Satria. nanti. Oh, tar dulu. Udah. Nanti dulu. Lu kan itu ngomongin gue. jangan. Oke, segitu aja ya? Segitu Oke. ya dulu, segitu dulu aja. Oke. Biar orang penasaran. Oke. Kenapa Arif ini masuk ke podcast gue, masuk ke Cerita Yuk? Nggak mungkin kalau nggak ada something sama seseorang ini nih. Dan ngundang dia pun jujur, bener nggak Rif? Kita ngomong apa adanya ya. Gue ngundang dia pun emang agak susah waktunya. Kalah gue waktunya. Anyway, ya pokoknya. Oh ya, kalau yang mau join Muay Thai vertikal untuk di daerah Depok bisa ntar gue cantumin di sini nih alamatnya ya. Sekalian Instagramnya ada kan? Ada. Nanti gue cantumin di sini. Untuk lebih lanjutnya boleh ditelepon aja langsung. Oke, pembahasan pertama, Rif. Lu lahir di mana sih, Bro? Gue lahir di Jakarta. Oh, lu betul asli Jakarta? Gue asli Jakarta, tapi bokap nyokap gue udah dari perantauan. Bokap dari Minang dan nyokap dari Jawa, dan ada perpaduan. Oh, masih ada orang Awak ya, Bro? Ada. Ada setitik lah darah. Darah Bukit Tinggi ada. Tapi pernah ke sana? Udah, keluarga masih ada di sana. Oh, itu. Lahir tahun mau disebutin? Lahir tahun 78, tapi Masih penampilan muda ya? mencoba untuk 25. Ih, selalu pasti loh. Kalau orang nanya sama gue di umur gue 27 aja. Oh, 27. Oke, lahir udah ya. Your life man is good. Life is good. Busy. Pandemi ternyata membawa berkah buat gue. Actually, now I'm busier than ever gitu loh. Amin. Jadi schedule agak-agak terbagi antara main job, antara side job dan Oke. keluarga. Boleh tahu nggak sih? Sorry, kita bahas dulu ya. Hmm. Main job lo apa sih? Gue grow up dari fitness. Oke. Berbekal pengalaman sebagai sport manager di kedutaan Amerika di Oh, iya? Indonesia. Oh, gue baru tahu nih. Dari serius. tahun 2000 sampai 2007, dan sekarang gue bikin usaha sendiri namanya Arif Personal Training Service, dan itu kita masuk ke ekspatriat di Jakarta. Sempat ada crowd embassy, beberapa embassy kita pegang, dan sekarang lebih ke corporate, jadi beberapa perusahaan-perusahaan Ya, company lah ya. multinasional udah masuk ke kita. Tapi itu untuk khusus di bidang olahraga. Di bidang fitness. Fitness ya? Iya, personal training. Oke, jadi maksudnya tapi sorry gue kurang paham. Kalau gue salah koreksi. Maksudnya di invite ke rumah lah atau gimana? Iya. Atau misalkan datang ke company? House call. Beda-beda, ada yang house call, ada yang office call. Sampai sekarang masih nih? Iya, itulah. Intinya gue coba panggilan, Bro. Gue dipanggil, gue datang. Kayak sekarang panggil ini gue ya. Sekarang ini ya. Panggil. Alhamdulillah kayak benar-benar ada cerita kita bisa mengundang Arif. Oke, saya kan It's fun. Gak pernah kita nyangka kalau misalnya di bidang fitness itu bisa seperti ini sekarang gitu. Dulu tahun 1999 gue mulai masuk ke dunia ini, bro. Temen gue dulu pernah ngomong sama gue, lo ngapain jadi pelatih fitness, kuliah tinggi. Iya. Tapi gue believe, gue percaya. Even orang tua gue nggak percaya kalau gue bisa survive di sini. Tapi Sampai ternyata sekarang ya, sampai Dit? sekarang Dari tahun 99. dari tahun 99 gitu. Dan Iya, berarti itu udah kurang lebih udah 20 tahun. udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun.
lo akhirnya bisa membuktikan lo punya vertikal, lo punya beberapa yang lo pegang lagi tadi. Oke, itu yang pertama. Main job lo itu. Ya. Kalau side job, Saja, gue juga sebagai MC dan juga host beberapa event combat sih, event combat. pasti combat ya. Combat. Kebanyakan yang pakai sekarang combat seperti profesional tinju, profesional MMA, Muay Thai gitu, dan pencaksilat profesional. Nah sekarang kan Muay Thai itu kan kemarin kan nyempet booming, benar nggak bro? Tidak dipungkiri yang benar-benar apa-apa di semua kayaknya gue ngelihat camp tuh di daerah manapun, wah camp Muay Thai, ini Muay. Sampai gue bingung jujur bro, gue yang mana sih yang benar gitu loh? Ya. Itu yang jadi dasar gue untuk nanti kita cerita lagi, tapi itu dasar gue. Kenapa? Karena di Indonesia itu Muay Thai itu booming, industrinya booming, tapi nggak ada, boleh dibilang nggak ada standar, nggak ada standar. Standar dalam apa nih? Standar pelatihan. Karena kalau misalnya di dunia fitness itu lebih advance. Kita udah dari tahun 80-an, 90-an udah banyak institusi dari luar negeri, contohnya ACE, American Council Exercise, dari Filipina juga ada, dari Singapura juga ada, dan juga yang terakhir Life Fitness Academy dari Australia. Nah, mereka membawa dengan standar yang terbaik buat industri fitness. Nah, di Muay Thai karena dia adalah basicnya itu olahraga combat dan tidak ada basic yang dasar kecuali gerakan-gerakan inti Muay Thai. Jadi banyak teman-teman yang menerjemahkan masing-masing dan akhirnya harus pinter-pinter market untuk milih, bro. Apa itulah ya, dimanapun tempat fitness ada Muay Thai-nya. Ada. Itu menurut lo gimana? Itu yang kita coba sekarang masuk ke dunia fitness. Karena gini, baru kemarin ini gue meeting dengan salah satu nama baru di dunia fitness di Jakarta. Mereka udah punya 6 branch, kantornya di daerah Jakarta Selatan. Kita meeting untuk membawa pelatih-pelatih fitness ini untuk lebih menguasai Muay Thai. Nah, kenapa sekarang? Sekarang tuh dinamikanya tuh keren banget, bro. Intinya gini, dari awal gue udah bilang sama teman-teman kalau pelatih fitness yang ada sekarang ini, selama ini akan kegeser dengan pelatih Muay Thai yang ada sekarang ini akan kegeser dengan pelatih fitness yang belajar Muay Thai. Dan it's true. Tahun 2021 ini udah kelihatan kalau teman-teman yang basicnya memang dari fitness, dari bela diri, dari Muay Thai, entah dari bela diri yang lain. Ya, pokoknya yang menjadi pelatih Muay Thai itu sedikit demi sedikit kegerus. Karena pendatang baru, pelatih-pelatih fitness yang belajar Muay Thai itu lebih bisa dapatin market di, paling nggak yang gue tahu di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kan? Pertanyaannya kenapa? Gue basic dari fitness. Dari fitness itu kita, yang tadi gue bilang, kita udah punya standar yang mumpuni. Jadinya saat kita melakukan profesional kita itu standarnya juga beda, bro. Di fitness kita selain diajarin oleh dengan teknik dan juga ilmu sains dari fitness itu sendiri, tapi kita diajarin fitness communication, di mana kita diajarin gimana cara berbicara dengan orang. Customer-nya. Ya kan, skill lagi. Terus appearance. Anak-anak fitness gimana pun juga cara appearance lebih selling. Betul. Mereka rapi, mereka wangi, pakaian mereka juga baik. Gue potong. Itu dan mereka pun setahu gue ditargetin ya. Ditargetin. Bener kan? Mereka harus dapat target, harus dapat misalkan berapa orang. Iya, itu karena mereka that's how they make money. Yes. Terus marketing. Ada fitness balik marketing. Lagi dari segi marketing tadi kan. Dari fitness marketing gimana setiap orang itu harus mampu untuk ngejual jasanya, servisnya. Dan itu butuh skill, bro. Benar. Jadi ditambah lagi dengan ilmu fitness dan juga physical science lainnya, itu jadi modal dasar. Sedangkan gue harus jujur dan mungkin teman-teman di Muay Thai akan Rif, tapi kita harus jujur untuk bisa kita naikin standar kita. Nih,
pelatih Muay Thai Indonesia secara skill dan juga teknik sangat mumpuni, keren-keren banget. Tapi yang mereka kurang adalah pertama communication, appearance, marketing, dan kalau kita mau masuk ke dunia fitness training, ini bukan lagi gue siapa bro, tapi harus yang gimana gue bisa apply apa yang gue tahu ke orang lain, dan itu butuh skill. Pastilah. Butuh skill. Dan itu baik lagi how to make your money, maksudnya. Iya. Benar nggak sih? Dan ini yang lucu nih. Ini yang lucu. Beberapa teman-teman pelatih Muay Thai ngelatih artis-artis dan juga selebriti di Jakarta. Kebanyakan cewek-cewek selebriti. Dan lucunya, Mungkin ada temen gue beberapa kali ngeliat sih di instastory-nya lagi latihan di rumahnya. it's good. Tapi kebanyakan trainernya akan memposting dia ngelatih si A misalnya. Tapi artisnya itu nggak pernah ngeposting dia dilatih oleh trainer ini. Ngerti nggak lo? Karena gimana pun juga, ya ada beberapa teman dari martial art yang memang penampilannya udah mumpuni, communication-nya udah bagus, mereka tetap naik. Sekarang gini, pertanyaan mungkin agak sedikit ini ya, agak berat gitu ya. Muay Thai di Indonesia itu mau dibawa kemana sih bro? Oh, Sebenarnya itu ya, hanya just healthy. Ya, maksudnya untuk kita sendiri aja, untuk sehat, untuk apa? Sebenarnya mau dibawa kemana sih?